Kita mulai ya. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan nggak? Tuh, kenapa nggak? Itu, ini, serius nampak. Oke, berarti nampak ya, kelihatan ya. Ya, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah Historiografi Indonesia. Yang di sini kita mengambil arah perkembangan historiografi Indonesia. Awalnya memang secara umum, akan tetapi karena dalam hal ini kita mengambil metode pemecahan kasus, jadi kita harus mengambil salah satu contoh kasus yang akan kita pelajari. Yang dalam hal ini adalah peristiwa G30S. Baik, selanjutnya kuliah ini akan dilaksanakan selama lebih kurang 100 menit. Jadi 15 menit itu apersepsi. Apersepsi itu adalah dan pretest, mengetahui pengetahuan awal kalian tentang dalam hal ini tentang peristiwa G30S. Yang kedua itu tanya jawab, diskusi kasus dan materi. Nah, jadi nanti akan ada materi yang akan saya tampilkan untuk kita bisa bertanya jawab terlebih dahulu. Nanti kita juga akan melakukan diskusi. Diskusi ini dalam bentuk kelompok ya. Dan terakhir itu adalah post test. Post test itu adalah mengetahui sejauh mana teman-teman memahami materi yang telah diberikan ini. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. Nah, ini adalah capaian pembelajaran. Dan dalam hal ini teman-teman tidak hanya mengetahui tentang apa saja peristiwa G30S dan historiografi, apa saja penulisan sejarah terkait dengan peristiwa ini, tapi teman-teman juga bisa menganalisis peristiwa tersebut. Dalam artian teman-teman bisa punya pendapat sendiri nantinya tentang peristiwa tersebut. Oke, ini ada apersepsi namanya. Kalau bisa. Oh, internetnya nggak ada. Ada yang punya internet? Apa? Sebentar aja. Tunggu ya. Oke, sebentar. Oke, ini saya sudah mengumpulkan nama-nama teman-teman semua. Ya, di tahap ini saya akan meminta pendapat ya, minta pengetahuan ini. Kita mulai ya. Ya, Alin ya, langsung. Ya, silakan Alin. Pengetahuan umum saja yang diketahui saja. Oke, baik Pak. Jadi yang saya ketahui dari materi gerakan G30S ya Pak. Gerakan 30 September pada tahun 1965, yaitu merupakan salah satu peristiwa paling kelam dan kontroversial dalam sejarah Indonesia. Jadi peristiwa ini melibatkan operasi penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau yang biasa disebut dengan TNI AD pada malam 30 September hingga 1 Oktober pada tahun 1965. Oke, cukup.
bagi-bagi ke teman yang lainnya. Oke, kita lanjut ya. Semuanya siap ya? Dani siap, Dani? Siapa? Dani mukanya langsung muka bantal. Nah, Nur Hayati ada 2 nih. Ayo. Yang mana dulu? Ya udah, yang muda dulu lah. Siapa yang merasa muda? Nah, ya, silakan. Singkat saja Nur Hayati. Ya, yang diketahui saja. Tidak perlu panjang. Jadi mengenai gerakan 30S pada tahun 1996 itu merupakan teori yang menyebutkan Presiden Soekarno itu sendiri sebagai dalang dari G30S tersebut, yang dimana Soekarno itu diduga keterlibatan dalam Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA, yang menurut pandangan ini Amerika Serikat itu khawatir Indonesia akan menjadikan basis komunisme di Asia Tenggara dan terlibat dalam operasi rahasia bersama trik militer Indonesia untuk memulihkan PKI dan Presiden Soekarno. Oke, berarti Soekarno ya yang dianggap sebagai dalang dari peristiwa itu. Oke, selanjutnya ini sudah ya, serupa menghilangkan si Fitri. Wah, mana yang namanya Fitri ini? Ada Fitri? Ya, silakan Fitri. Kalau untuk Fitri ini lebih fokus ya, bagaimana PKI di Kerinci ya? Gimana? Oke, secara umum itu saja Fitri. Bagaimana Fitri? Juga peristiwa ini tetap menjadi topik perdebatan dan presiden juga. Oke, wih, ternyata Fitri punya banyak pengetahuan ya. PKI. Ini kita hanya pengetahuan awal, jadi tidak perlu sampai menuju teori gitu-gitu, ya. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat tanpa diputar? Tidak ada ya. Dani tidak mau, Dani? Putar aja. Oke, sepertinya cukup ya. Kita lanjut ke materi. Teman-teman ya pasti akan mendapatkan bagian. Nah, ini ada permainan lagi. Nah, ini memerlukan HP. Sebentar. Ini silakan siap-siap HP untuk scan barcode. Ya, sepertinya jaringan agak lama ya.
Bisa nggak scan barcode dari belakang? Bisa nggak ada nih? Coba. Bisa. Terlalu jauh ya? Bisa diperbesar ya? Tunggu. Hah? Bisa? Tidak bisa? Yang belakang bisa? Bisa kan? Bisa. Oke, masuk, silakan diisi. Ya apa yang harus diisi lah. Hah? Oh belum ya? Bentar. Ya silakan. Gunakan nama asli ya. Dan gunakan nama alias. Bisa? Bisa masuk semuanya? Ini sudah dipakai? Sudah scan semua? Ada yang terhambat? Karena memang belum dimulai. Ada lagi? Gimana tampilannya? Bisa nggak? Udah masuk nggak? Coba saya cek. Ya, betul. Ada yang belum bergabung? Bisa nggak? Oke, kita ada berapa orang? 11 ya? Ada baru 9 ya? 11. 2 orang, siapa yang belum bisa? 10, satu lagi. Oke, bisa kita mulai? Jangan dikeluarkan. Butuh scan barcode lagi nggak? Tuh. Bisa? Sudah bisa semua? Oke, 11 sudah lengkap ya? Udah bisa semua ya? Nggak apa-apa. Ada yang belum bisa ya? Siapa? Bisa kan? Udah? Oke, kita mulai ya.
kita mulai. Nah, silakan isi di HP-nya masing-masing. Itu jaringan itu, biarin tunggu aja dulu. Itu jaringan biasa. Ada yang udah selesai? Ada yang belum selesai. Devi belum satu pun ya? Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita menunggu. Alim bisa Alim? Alim kok nggak jalan ya? Bisa ngisi nggak Alim? Udah selesai ya? Udah selesai semua? Nggak mau sudah lah. Ya, nggak mau sudah. Udah semua? Siapa yang ke-reset? Selesai semua. Kita udah selesai lah ya. Udah kesimpan, oke? Gimana ya cara ini ya? Oke, ini Nur Hayati siapa? Ya, pokoknya Nur Hayati peringkat 1 ya. Ini Sela peringkat 2.
Kita lihat jawabannya. Wah, semuanya betul ya. Ya, semuanya punya pengetahuan yang cukup bagus tentang PKI ini. Oke, pretest sudah selesai. Ini saatnya kita menonton film. Ini ada video. Silakan dipahami karena juga masih ada pertanyaan terkait dengan video ini. Dan jawabannya itu esai. Jadi video ini lebih kurang masing-masing kita punya 4 video, masing-masing itu ada lebih kurang 5 menit ya. Silahkan ditonton. Suaranya nggak ada ya? Oke, suaranya nggak terdengar ya? Oh, kenapa? Terdengar nggak suaranya? Oke. Berapa orang? Oke. 7 teori dalam G30 September. Dalam sejarah itu, Nanti secepatnya kembali ya. 30 September terekam sebagai salah satu peristiwa terkelam sekaligus mengundang paling banyak pertanyaan. Aduh. Ini agak terhambat ya, kenapa ya? Terdengar nggak? Dani terdengar nggak, Dani? Kelihatan nggak? 7 teori dalam G30 September. Aduh. Bentar. Kalau di sini nggak bisa diputar kalau ini. Gini aja ya. Gini kelihatan nggak? Sebesar ini terlalu kecil nggak? Kelihatan lah ya. 7 teori dalam G30 September. Dalam sejarah Indonesia, gerakan 30 September terekam sebagai salah satu peristiwa terkelam sekaligus mengundang paling banyak pertanyaan. Satu pertanyaan yang tidak mudah dijawab yakni, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa G30 September dan siapa dalangnya? Narasi yang langsung beredar di masyarakat sesaat setelah meletusnya peristiwa G30 September adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang G30 September. Klaim itu terus dipelihara oleh pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Meski dalang G30 September versi warisan pemerintahan Soeharto masih dipercaya banyak orang hingga kini, ada teori-teori lain yang dikemukakan oleh banyak peneliti dan sejarawan. Lantas, siapa dalang dari G30 September yang sebenarnya? Berikut ini 7 teori dalang G30 September. PKI sebagai dalang. G30 September PKI merupakan versi dalang yang pertama muncul setelah terjadinya gerakan 30 September 1965. G30 September merupakan operasi penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD yang berlangsung pada malam pergantian 30 September ke 1 Oktober 1965. Pada 1 Oktober pagi hari, sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat, pemimpin G30 September Letnan Kolonel Untung Syamsuri memberikan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia atau RRI Pusat di Jakarta, bahwa aksinya dilakukan untuk melindungi Presiden Soekarno dari upaya kudeta Dewan Jenderal. Letkol Untung adalah komandan Batalion Resimen Cakrabirawa yang bertugas menjaga keselamatan Presiden Soekarno. Ia juga diketahui terafiliasi dengan PKI. Dewan Jenderal dipercaya sejalan dengan Amerika Serikat dan anti terhadap PKI. Mereka ingin menyingkirkan Soekarno, yang saat itu condong ke Uni Soviet dan anti Barat. Angkatan Darat.
Versi ini menyatakan bahwa G30 September adalah persoalan internal Angkatan Darat yang didalangi sebuah klik atau kelompok terbatas. Klik itulah yang melakukan persiapan gerakan dengan cara menyusupi PKI. Dua ilmuwan Cornell University, Benedict R. Anderson dan Duncan Schway dalam A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Book in Indonesia 1971, menyatakan bahwa peristiwa G30 September merupakan puncak konflik internal di tubuh Angkatan Darat. Kedua penulis tersebut kemudian dicekal masuk Indonesia oleh rezim Orde Baru. Teori bahwa G30 September merupakan kudeta yang dimotori pihak Angkatan Darat juga dikemukakan oleh Harold Church, W.F. Fortuyn, Wimanjaja Kalitoho, M.R. Siregar, dan Koen Hout-Sapal. W.F. Fortuyn, di samping mendukung teori ini, mengatakan bahwa Syekh Kamaruzzaman yang disebut sebagai Kepala Biro Khusus Sentral PKI sebenarnya adalah agen rakat yang bekerja untuk DNID dan Angkatan Darat. CIA atau pemerintah Amerika Serikat Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson merupakan tokoh yang mengemukakan bahwa Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA, adalah dalang utama G30 September. Kepentingan AS sangat jelas, yaitu jangan sampai Indonesia menjadi basis komunisme. Pada 1960, AS mencemaskan teori domino, bahwa komunisme di Vietnam bisa menimbulkan efek domino ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Menurut teori ini, G30 September digerakkan oleh CIA atau pemerintah AS, yang bekerja sama dengan klik Angkatan Darat dan memprovokasi PKI. Tujuan akhirnya adalah menggulingkan PKI dan Presiden Soekarno, yang saat itu condong ke Uni Soviet dan anti-Barat. Keterlibatan pemerintah AS, terutama CIA dalam G30 September juga pernah dijadikan pokok bahasan oleh David Lee Johnson pada 1976 dalam artikel sepanjang 39 halaman. Presiden Soekarno dalam G30 September. Anthony Dante dalam In the Spirit of the Red Banteng. The Views dalam Soekarno and So-Called Untung Putci dan John Hughes dalam The End of Soekarno, mengatakan bahwa Soekarno adalah dalam G30 September. Kepentingan Soekarno adalah melenyapkan oposisi sebagian perwira tinggi Angkatan Darat terhadap kepemimpinannya. PKI ikut terseret karena kedekatannya dengan Soekarno. Soeharto dalam G30 September. Pangkat Soeharto saat G30 September terjadi adalah Mayor Jenderal dan penjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, dalam kurung, Kostrat atau Pakostrat. Jabatan itu membuat Soeharto dipandang sebagai jenderal terpenting yang dilewatkan oleh para pelaku G30 September karena memiliki pasukan yang dapat digunakan untuk melumpuhkan kudeta. Inggris Amerika Serikat. Greg Paulo Grain, dalam buku The Genesis of Confrontation, Malaysia, Brunei and Indonesia, 1945 hingga 1965, percaya bahwa G30 September merupakan dua pertemuan kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Inggris berkeinginan agar sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri dengan penggulingan kekuatan Amerika Serikataan. Sedangkan motif Amerika Serikat sangat jelas Amerika Serikat, yakni ingin Indonesia terbebas Amerika Serikat dari komunisme. S. Amerika Serikat Kia Wieringa. Dari International People Tribunal 1965 IPT 65. Pernah mencela Amerika Serikat kan keterlibatan Inggris dalam diskusi dan bedah buku berk Amerika Serikat Genosida Indonesia Mekanika Pembunuhan M Amerika Serikat Sel 1965-1966 di kanal YouTube Komunit Amerika Serikat Bambu. Teori Chaos G30 September. Teori G30 September ini dikemukakan oleh John D. Legun, yang percaya bahwa tidak ada dalang atau pelaku tunggal G30 September. Tidak ada pula grand scenario, karena semuanya lebih didominasi oleh improvisasi lapangan. Soekarno juga pernah mengatakan dalam salah satu pidatonya bahwa tragedi G30 September disebabkan oleh unsur-unsur nekolim atau negara barat, pimpinan PKI yang keblinger, serta oknum-oknum TNI AD yang tidak benar. Oke, sudah ditonton ya. Oh, ini harus dibuka lewat aplikasi sebentar. Oke, teman-teman silakan buka kelas point di HP juga. Silakan masuk.
jadi HP juga. Ini classpoint.app ya, apa? Nanti ada kode. Sudah buka nggak? Bentar, di tempat saya itu agak berbeda. Gitu ya. Sudah itu nggak masuk nggak? Oh sebentar. Kodenya ini G30S. Ini sebagian ada yang belum hadir ya. G-nya besar atau kecil? Hah? G-nya. G besar, S besar. Bisa nggak? Bisa Dani? Ada yang bisa masuk? Bisa Pak. Gimana tampilannya? Saya cek dulu. Oke, saya memang belum mulai. Oke, semuanya bisa ya? Bisa semua belum? Tidak cocok. Namanya? Salah nama enggak? Ini namanya sesuai ini. Saya cek satu-satu ya. Bikin namanya kalau tulisan kecil semua. Devi itu A-nya 2 tuh. A-nya 2. Bisa masuk? Bisa Pak. Yang belum bisa siapa lagi? Namanya udah sesuai itu belum? Masih tidak bisa masuk? Coba lihat. Oh, ini. Bukan yang itu, yang APP. Ini masuk saya. Bisa. Ini bisa? Bisa. Ini bisa? Bisa? G30S. G bisa. Bisa dong? Kalau sesuai. Oh. Bukan di itu. Oh, linknya di apa? Kelas poin bukan yang ini. Kelas ya, kelas poin Ya, bisa dengan nama yang disambung. Padahal namanya udah sesuai ya. Yang tidak bisa siapa tadi? Devi. Oke, saya ubah namanya jadi 1A coba. A-nya 1. Devi Ama. Kok nggak berubah ya? Oke, A-nya 1 bisa nggak? Tidak. Tidak juga. Kode itu betul nggak? G30S, G-nya besar. Apa ya tidak bisa? Pakai yang lain aja, akun Debi nih coba, bikin Debi. Debi hadir nggak? Enggak kan? Oh iya ya. Siapa yang nggak hadir di sini? Siapa? Coba ganti ya, Anissa coba. F-nya double. Gampang. Apa mungkin itu
Berapa orang yang tidak bisa? Berdua ya. Amanda bisa? Baru masuk. Belum bisa masuk. Oke, coba yang lain nih. Dari Rapiana nggak ada kan? Rapiana, Septriana, Yuma juga nggak ada. Coba nama lain. Nah ya, pakai Evianati bisa ya. Oke, Devi ganti ya. Siapa tadi? Septriana ya? Rapiana. Fitri bisa? Coba ganti Yuma ini. Satu lagi Rapiana. Devi punya siapa? Berarti Septriana. Mau? Punya siapa? Si Anda? Yang belum dipakai itu yang Septriana. Rino sana? Oke, sudah bisa kita mulai? Kita lanjut ya. Hah? Rino belum. Coba bantu. Gak bisa. Kelas poin. Kelas poin yang APP ya. Jadi bisa. Nanti ingat pakai akun yang mana ya. Kayaknya jaringan di sini agak susah ya. Wifi-nya ada sebenarnya, cuma wifi-nya tidak susah. Coba bantu Microsoft. Ini semua yang lain apa ya? Ini perlu ada pertanyaan yang bisa? Atau pakai hotspot? Pakai hotspot saya aja. Ini udah ini. Oh gitu ya? Bisa? Nah. Es besar ya? Bisa ya? Sini. Oh ini nama ya? Nama Rino yang mana? Rino. Sini. Nah. Oke, ini saya mulai. Mungkin waktunya cuma 1 menit saja. Siap-siap ya. Sebentar. Kok hilang? Sebentar. Oh.
tidak bisa ya? Oke, di sini sepertinya tidak bisa. Sebentar ya, saya cabut ini ya. Karena menggunakan infocus ternyata berpengaruh. Oke, 1 menit dari sekarang, silahkan isi. Tidak perlu panjang, 1 kata pun cukup. Oh, nggak mungkin ya, 1 kalimat lah. Gimana? Oke, salah satu aja untuk jawab. Tadi ya, tidak terlalu panjang, 1 kalimat. Oke, langsung ya. Tidak perlu terlalu panjang. Udah lewat nih. Sudah ya. Baru 4. Kirim aja yang sudah diketik. Udah 3 orang lagi, siapa ya? Fitri udah? Tidak perlu terlalu panjang. Ini tidak ada nilainya ini. Oh ada. Ini ada nilainya. Jangan sembarangan isi ya. Ada nilainya ini. Sudah semuanya ya? Sudah? Kok baru 7, ada yang belum ini? Oke, ya, berarti sudah semuanya ya. Oke, di sini saya mendapatkan banyak jawaban. Ya, ini saya tutup dulu. Ini isinya panjang-panjang ya ternyata. Nah, yang Dani ini bagus nih. Bisa, oh nggak kelihatan ya. Masuk ya. Oke, semuanya dapat bintang. Jadi di permainan ini ada pakai bintang-bintang. Ini kok tidak bisa ya? Oke, ini video selanjutnya. Ya saya kasih clue ya. Mungkin 1-2 video 1-2 mungkin biasa. Akan tapi yang 3-4 nanti mungkin kalian akan terkaget-kaget ya. Oke, bisa kita mulai? Angkatan Darat disiksa dan dibunuh. Peristiwa berdarah ini hingga kini dikenang sebagai tragedi menakutkan dan masih menyisakan tanda tanya kebenaran. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI ini sekaligus menjadi awal redupnya kekuasaan Soekarno. Lalu, bagaimana sebenarnya hubungan Soekarno dan PKI? Bagaimana pula PKI menjadi pemicu runtuhnya kekuasaan Soekarno? Dalam
karir politiknya, Soekarno adalah Presiden Indonesia yang mencetuskan ideologi Nasakom, yaitu kesatuan tiga pilar nasionalisme, agama, dan komunisme. Soekarno yang makin gencar mengkampanyekan konsep Nasakomnya, akhirnya menyatukan tiga kekuatan politik untuk memperkuat posisinya. Ketiganya adalah Partai Nasional Indonesia yang berhaluan nasionalis, Masyumi dan Nahdlatul Ulama dengan hal agama, serta Partai Komunis Indonesia yang berhaluan komunis. Konsep ini berlaku di masa kepemimpinannya dari 1959, masa demokrasi terpimpin, hingga Orde Baru 1966. Soekarno bahkan mengkampanyekan konsep ini ke forum internasional saat pemenang Perang Dunia II saling bertentangan ideologi. Pada masa demokrasi terpimpin, resmi diputuskan bahwa unsur dalam Angkatan Bersenjata Indonesia atau ABRI adalah Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta Kepolisian. Saat itu, keempat angkatan ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden atau Panglima Besar Revolusi. Namun pada awal 1965, Soekarno memiliki ide untuk membentuk Angkatan Kelima. PKI yang saat itu adalah salah satu partai besar di Indonesia, usul 15 juta massa tani dan buruh untuk dipersenjatai. Ini disampaikan melalui Ketua Komite Sentral PKI Dipa Nusantara Aidit yang menghadap Presiden pada 14 Januari 1965. Perdana Menteri Cina Zhou Enlai yang tengah menawarkan 100.000 pucuk senjata ke Indonesia juga mendorong dibentuknya Angkatan Kelima. Pembentukan ini juga dibarengi dengan kondisi politik yang runyam, seruan revolusi Soekarno, pembebasan Irian Barat, serta konfrontasi Indonesia dengan Malaysia atau Ganyang Malaysia. Peristiwa Ganyang Malaysia menjadi momen bagi PKI mendekati Soekarno karena dilemanya Angkatan Darat untuk menyerang Malaysia yang masih dikuasai Inggris. Pada masa ini, PKI makin kuat secara internal maupun eksternal. Bung Karno pun membiarkan kekuatan PKI ini. Peristiwa G30 SPKI dapat dikatakan sebagai awal mula meredupnya wibawa dan kekuasaan Presiden Soekarno di jagat politik nasional. Soekarno yang saat itu dekat dengan PKI, kemudian berhadapan langsung dengan Angkatan Darat yang jenderalnya jadi korban pembunuhan di malam 30 September. Setelah peristiwa kelam itu, sejumlah pihak terutama mahasiswa dan tentara terus mengganggu kekuasaan Bung Karno. 24 Februari 1966, gerakan menentang Orde Lama mencapai puncaknya. Mahasiswa memboikot dengan aksi kempes ban di jalan menuju Istana Negara. Mereka memprotes dan menentang pelantikan Kabinet Dwi Korah. 11 Maret 1966 terjadi demonstrasi secara besar-besaran di depan Istana Negara. Aksi tersebut mendapat dukungan tentara. Istana Kepresidenan dikepung oleh mahasiswa yang menyuarakan Tritura atau 3 tuntutan rakyat, yang mana salah satunya menuntut pembubaran PKI. Sejumlah tentara tak dikenal yang mengepung istana juga turut mendukung pembubaran PKI karena menganggap bahwa PKI merupakan berada di balik G30S PKI. Hal itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi Soekarno. Lantas, ia pergi dengan Subandrio dan Khairul Saleh ke Istana Bogor menggunakan helikopter. Dari 1965 hingga 1967, ucapan Soekarno mulai tak didengar oleh para jenderal yang dulu sangat patuh padanya. Bahkan,
Soekarno pernah menerima pamflet yang menuduhnya sebagai dalang utama G30S. Tak berhenti sampai di situ, kekuasaan Soekarno kembali digoyahkan dengan adanya surat perintah 11 Maret atau biasa disebut Super Semar. Melalui Super Semar, Soeharto mengambil alih kekuasaan, membubarkan PKI, dan menangkap 15 menteri Soekarno dengan tuduhan terlibat G30S PKI. Perlawanan Soekarno terus berlanjut dalam pidato terakhirnya yang berjudul "Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah" pada 17 Agustus 1966, Soekarno secara tidak langsung mengungkapkan Super Semar disalah tafsirkan untuk mengakhiri kekuasaannya. Namun, pidato Presiden pertama Indonesia itu seperti tak ada artinya dan tidak mengubah situasi politik yang telah dikuasai Soeharto. Oke, kita lanjut. Ini aplikasi masih terbuka ya, aplikasi tadi kan ada apa namanya, masih ya. Ini saya masih meminta pendapat dari teman-teman sekalian. Oke, silakan. Ini isinya singkat saja karena saya lihat tadi itu ada yang cukup panjang ya. 1 kalimat, 2 kalimat sudah cukup. Oke, silakan mulai. Oke, gantian nggak bisa ya? Oke, tidak perlu terlalu panjang. Ini Dimas ini panjang ya. Rapiana siapa sih Rapiana? Oke. Sudah selesai semuanya? Sudah 1 menit. Bisa? Yang menghayati ya. Sudah. Hayati silakan berkelompok. Sudah semuanya? Saya tutup intinya. Ya, sudah banyak kerja. Tidak perlu terlalu panjang, Dani. Udah kirim yang ada aja, Dani. Udah ya? Oke, saya tutup. Saya kasih bintang. Oke, ini cukup menarik. Silakan ditonton sendiri dibanding yang tadi. Karena yang tadi itu adalah narasi yang sering kita dengar. Ada yang tahu nggak ini film apa ini kira-kira? Apa? Suaranya kuat dikit. Menceritakan tentang ini sebagai algojo yang membantai pada saat Oke, terklunya. Sebentar. Mungkin maksud yang Nur Hayati itu yang ini ya. Tapi ini juga. Ya, silakan dilihat.
Oh, ini saya sengaja mengambil versi yang tidak terlalu panjang. Kok filmnya itu panjang ya, 1 jam. Ini saya ambil apa? Komunis itu kejam, semacam tidak memiliki Tuhan. Nah, pemberontakan G30 PKI sebuah mata copot. The Look of Silence adalah film dokumenter kedua karya Joshua Oppenheimer, seorang sutradara berkebangsaan Amerika Serikat. The Look of Silence atau dalam versi Indonesianya berjudul Senyap adalah film dokumenter yang mengambil tema sentral pembantaian massal 1965 setelah film Jagal, The Act of Killing. Senyap menyoroti kisah Adi, seorang penyintas dan keluarga korban yang menghadapi kenyataan ketika dirinya dan keluarganya dituduh sebagai bagian dari PKI. Walaupun tema sentralnya sama, film ini berbeda dengan film Jagal yang menyoroti peristiwa pembantaian dari sisi pelaku pembantaian. Adegan pertama kita diperlihatkan dengan wajah kaki-kaki yang sedang menggunakan kacamata percontohan. Lalu dilanjutkan dengan sosok Adi yang sedang menonton video rekaman seorang yang sedang diwawancarai. Pada scene berikutnya, terlihat sebuah truk sedang berjalan dan di layar ada informasi yang menjadi kunci dari film ini. Adegan berikutnya terlihat seorang ibu tua yang sedang memandikan suaminya sambil bercerita mengenai anaknya yang disiksa di dekat sungai dan bercerita mengenai kondisi kesehatan dia dan suaminya. Adegan berlanjut, kali ini seorang ibu setengah baya sedang diperiksa matanya oleh Adi dan dia bertanya mengenai kerusuhan di Aceh tahun 1965. Ia menjawab bahwa di Kota Raja aman. Adi bertanya apakah ibu tahu mengenai PKI. Ibu itu menjawab bahwa PKI ditutup matanya dibawa ke sungai untuk dipotong dan ditembaki. Scene selanjutnya terlihat Adi sedang menonton film dokumenter di televisi mengenai kekalahan komunis di Asia Tenggara yang menyebabkan jutaan orang komunis di Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan dibunuh. Juga di scene ini kita dilihatkan aktivitas para tahanan politik yang berada di pulau Buru yang dibiarkan mati kelaparan atau sengaja dilepas untuk dibunuh oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya, kita diperlihatkan dengan suasana ruang kelas. Terlihat seorang guru sedang menjelaskan mengenai komunis pada murid-muridnya. Ia berkata bahwa komunis itu kejam, komunis itu tidak mempunyai Tuhan. Pemberontakan G30 PKI untuk mengubah sistem dengan cara menculik para dewan jenderal dan menyayat wajahnya dengan pisau Inggris dan dicongkel matanya. Selanjutnya para anggota PKI dipenjarakan dan anak keturunannya dilarang untuk bekerja sebagai amtenar atau pegawai negeri. Sepulang sekolah, siswa itu bertanya pada ayahnya mengenai kebenaran penculikan dan ayahnya memberikan keterangan bahwa yang membunuh para jenderal sendiri berasal dari angkatan militer juga. Para simpatisan PKI yang kebanyakan rakyat jelata tidak tahu menahu soal penculikan tapi malah dibunuhi dengan tuduhan membunuh para jenderal. Selanjutnya, ibu dari Adi bercerita bahwa banyak orang kaya yang kekayaannya berasal dari merampas harta orang yang dituduh PKI. Ketika para suaminya dibawa untuk dihabisi, harta dan istrinya dirampas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ia juga bercerita bahwa para pejabatnya juga ikut dalam mendukung aksi pembunuhan tersebut. Adegan selanjutnya diperlihatkan video rekaman berisikan 2 orang yang diketahui bernama Amir, Hasan, dan Inong. Mereka adalah pimpinan pasukan pembunuh tingkat desa dan seperti biasa mereka meragakan cara mereka menyiksa orang-orang PKI. Salah satunya adalah dengan menyeretnya dengan sepeda motor sejauh ratusan meter. Tapi kebanyakan dibunuh dengan cara sembelih dan mayatnya dibuang ke kali. Mereka juga meragakan bagaimana Ramli dibunuh. Sebelum dipenggal, ia dipotong kemaluannya dan tusuk-tusuk badannya. Amir dan Inong bilang kalau para tentara tidak ikut dalam aksi tersebut. Mereka hanya berjaga-jaga di kejauhan. Sebab Amir menjelaskan kalau mereka ikut maka negara internasional akan mengecam tindakan pemerintahan Indonesia. Selanjutnya. Oke, gambarannya seperti itu ya. Ya, silakan masuk. Wah, terlambat sekali. Enggak apa-apa. Cari posisi Fikri. Tapi Fikri tidak bisa ikut game ya. Game yang terakhir bisa. Yang ini sementara tidak bisa. Oke, kita masih seperti yang tadi. Silakan diisi. Masih silakan buka aplikasinya ya. Untuk gambarannya gambaran keseluruhannya seperti itu. Jawaban singkat, jangan terlalu panjang. Saya ingatkan lagi ya. Oke, silakan mulai. 1 menit. Sudah 2 orang. Rapiana ini panjang terus ya jawabannya ya. Debbie ada ya. Oke, ini menarik.
TNI tidak ingin mengotori tangan mereka. Ya enggak lah, pakai pistol lah. Sejak sekolah dasar. Oke, sudah semua? Tidak perlu terlalu panjang. Nah, video tersebut menjelaskan tentang kekejaman PKI ya. Ini kan singkat, padat dan jelas. Sudah? Dimas tidak terlalu panjang, Dimas. Sudah ya? Oke, saya tutup. Selamat mendapatkan bintang ya. Bintang ini bisa dijual nanti. Oke, satu video lagi terakhir. Ya, ini tidak sampai selesai mengingat waktu. Kita coba lihat sekilas saja. Tunggu. Kelihatan nggak videonya tuh? Jagal, The Act of Killing adalah sequel pertama dari seri film dokumenter mengenai peristiwa pasca gerakan 30 September 1965 di Sumatera Utara yang disutradarai oleh Joshua Oppenheimer. Berbeda dengan film sequelnya, Senyap, yang mengambil cerita dari sudut pandang penyintas tragedi kemanusiaan 1965, Jagal mengambil sudut pandang dari Algojo dalam peristiwa pembantaian PKI di Sumatera Utara. Sebelum masuk ke alur cerita, ada baiknya saya terangkan di awal bahwa saya tidak bermaksud untuk menyalahkan mereka mencari warga yang bersedia dalam pembuatan film dokumenter tentang pembasmian PKI yang dulu digunakan untuk membunuh orang yang dituduh PKI. Anwar Kongo memperagakan bagaimana cara dia dalam membunuh yang terinspirasi dari film-film mafia Hollywood. Mereka diseret, dipukul, dan dijilat pakai kawat sampai meninggal. Setelah membunuh, ia akan berjoget alat taps dance, cha-cha-cha. Selanjutnya terlihat Anwar Kongo sedang berpakaian rapi yang ternyata ia tengah bersiap-siap untuk bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara kala itu, Samsul Arifin. Pada scene ini terlihat kalau ternyata Anwar Kongo sang Algojo berteman dekat dengan orang nomor 1 di Sumut, dan ternyata mereka berdua sudah menjalin persahabatan sedari kecil. Mungkin inilah kenapa Anwar Kongo bisa bebas dan sangat dihargai di Sumatera Utara. Ya, karena kedekatan dia dengan para pejabat-pejabat tinggi di daerah tersebut. Selanjutnya, Anwar Kongo menjelaskan mengenai arti dari preman sebagai laki-laki bebas yang diterjemahkan dari bahasa Inggris free man. Di situ juga Anwar Kongo memperlihatkan lokasi kantor organisasi yang dahulu digunakannya untuk menghabisi anggota PKI, Kian Algojo yang berada di Medan. Nah, jadi sebenarnya Algojo yang membantai PKI itu di Medan bukan cuma Anwar Kongo, tapi banyak. Bahwa ormas yang ya kalian pun sudah tahu adalah organisasi paramiliter terbesar di Indonesia dan memegang peran penting dalam pembantaian 1965 di Sumatera Utara. Pada saat ini pun memuat informasi mengenai keanggotaan organisasi tersebut yang mencapai 3 juta lebih, serta tujuan mereka yang akan memberangus gerakan neokomunisme dan ekstrem kiri. Sumber Alif sebenarnya menerangkan bahwa banyak anak-anak yang trauma setelah menonton film tersebut, tapi Anwar Kongo sendiri merasa bangga karena telah berhasil menumpas para simpatisan PKI. Jadi film pengkhianatan G30 SPKI karya Arifin Cindro itu kan dulu semua sekolah anak-anak itu wajib menonton film tersebut. Bayangin yang terjadi pada 30 September 1965 di Lubang Buaya. Para pemainnya sendiri adalah Anwar Kongo CS. Selanjutnya, anak korban pembantaian bercerita mengenai nasib yang dialami oleh bapak tirinya yang diculik lalu dikembalikan dalam kondisi tak bernyawa. Ia pun bercerita bahwa seluruh anak-anak PKI waktu itu dilarang sekolah. Nah, jadi sebenarnya ketika pecahnya 30 PKI, para
anggota-anggota PKI diberangus, para simpatisnya juga diberangus, orang-orang yang terindeks atau terafiliasi dengan PKI pun diberangus, dan anak-anaknya pun dilarang sekolah, dilarang kerja. Wah, itu ngeri banget seperti itu. Selanjutnya, Anwar dan Adi menggambarkan bagaimana mereka mengintegrasi para simpatisan partai PKI dan bagaimana cara mereka membunuh langsung di tempat. Ada yang dipenggal dan ada yang dijerat dengan kawat sampai lehernya putus. Di sini Adi menerangkan kalau film yang sedang mereka buat ini sukses diterbitkan, maka film pengkhianatan G30 SPKI yang dulu tidak kejam. Justru mereka lah Al Qujoy kejam, bukan PKI. Nah, jadi di film dokumenter ini kalau misalkan sukses diterbitkan, kata Adi mungkin Oke, udah dapat kata kuncinya ya. Kita lanjut. Ini yang terakhir. Saya mengumpulkan jawaban dari teman-teman sekalian. Silakan buka aplikasi tadi masih terbuka ya. Oke, silakan mulai. Singkat saja. Oke, ada satu lagi yang belum, siapa? Sudah semua? Sudah semua? Singkat aja dari. Sudah ya? Sudah. Oke. Oke, selanjutnya silakan. Sepertinya di ini saja. Oke, kita ada berapa orang total? 12 ya? Berarti bisa 4 ya? 3. Silakan bagi 3 orang per kelompok. Jadi sistemnya seperti ini aja. Dino 1, 2, 3. Silakan hitung Dino. 2, 1. 3, 2, 3. Ya, ingat ya semuanya ya. Nah, silakan ambil posisi 3 kelompok. Ya, tugasnya seperti ini. Silakan diatur posisinya terlebih dahulu. Tasnya tinggal situ aja. Kita punya banyak kursi. Oke, silakan jalan masing-masing. Kan ada 3 orang yang berkelompok ya. Bikin lingkaran aja. Atau berbaris aja. Ini kalau Dua. pas ya orangnya.
kesimpulan. Jadi ini tidak apa-apa jika kesimpulan kalian terkait dengan video itu lebih panjang. Kalian juga boleh menambahkan sumber untuk diperlukan dalam diskusi tersebut, dan setelah diskusi nanti kalian akan presentasi per kelompok. Satu kelompok ada 3 kelompok ya. Ya, presentasi per kelompok. Silakan perwakilan saja. Ya, presentasinya tidak perlu tanya jawab. Ya, silakan berdiskusi terlebih dahulu ya. Oke, ada pertanyaan? Angkat tangan. Ya, silakan. Dekat. Jadi tadi kan ada video itu isinya 3 kelompok. Ya. Ini kami per kelompok itu masing-masing satu video satu kelompok, atau dari 4 video itu satu kelompok memberikan kesimpulan semuanya. Oke, jadi sebenarnya kelompok ini ada 4, tapi keterbatasan anggota dibuatkan buat 3 kelompok saja. Jadi kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 berarti video 1 ya, kelompok 2 video 2, kelompok 3 video 3. Karena video 3 dan 4 itu hampir mirip. Ya, silakan diskusi ya. Terima kasih Pak. Oke, sudah 30 menit ya diskusinya ya. Ya, mungkin dari posisi duduknya masing-masing saja, tapi agak jatuh saya bisa melihat kelompok lain saya. Kelompok 1 ya? Ya, kelompok 1 dulu. Ini kelompok 1. Ya, kelompok 1 siapa yang akan menyampaikan pendapatnya? Oke, silakan Fikri ya. Belum ya. Oke, Riko silakan. Baik, info yang saya dapat dalam video pertama yaitu peristiwa G30S dan teori-teori di balik. Peristiwa G30S tahun 1965 adalah salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia. Yang ditandai dengan penculikan dan pembunuhan 7 perwira tinggi TNI AD Angkatan Darat pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Narasi resmi Orde Baru menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah dalam utama dengan tuduhan hendak menggulingkan Presiden Soekarno yang dianggap terlalu condong ke negara Uni Soviet. Sejumlah teori lain juga mengatakan di video ini ada teori konflik internal militer yang menyoroti keterlibatan Quick dalam angkatan darat sendiri yang didukung oleh penelitian dari Benedict Anderson dan Kurt McVeigh. Adapun teori selanjutnya itu teori agen ganda dan keterlibatan CIA atau agen dari Amerika yang menganggap bahwa Amerika berperan dalam mendalangi situasi demi menghambat komunisme di Indonesia. Mungkin itu saja. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Jadi cukup menarik, ada banyak pendapat sama dalam PKI. Nanti kita akan jawab terakhir mengenai itu kelompok 2 silakan. Silakan, singkat saja. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membacakan sedikit dari hasil diskusi kelompok kami dari video yang kedua, yaitu tentang dampak politik G30S dan jatuhnya Soekarno. Di sini kami hanya membuat beberapa poin-poin. Yang pertama yaitu G30S menjadi titik balik sejarah yang mengguncang tatanan politik Indonesia. Lalu Soekarno memperkenalkan ideologi Nasangkom
kasih. Ya, terima kasih semuanya. Jawabannya sudah bagus, cukup bagus. Ya, saya akan memberikan tambahan. Ini materi ceramah. Ya, silakan yang bagi yang mau duduk tempat semula atau seperti ini aja. Itu nggak bisa sudah. Bisa lihat nggak? Ya coba digeser aja ke sini yang di situ, yang beberapa. Nah Alim pindah sini nggak apa-apa nih? Bisa? Oke, ini saya coba pindahkan dulu. Ini sering hilang. Kelihatan nggak? Oke, selama diskusi tadi ini adalah beberapa karya historiografi. Jadi memang sudah banyak penelitian yang membahas tentang G30S. Di sini saya jelaskan beberapa karya. Yang pertama kelihatan nggak? Kelihatan lah ya. Buku yang biasanya orang menyebut penulisnya itu Ben Anderson, Analysis, seterusnya. Nah, dalam buku ini ya dia menganalisis tentang bagaimana peristiwa G30S ini berlangsung di Indonesia. Jadi selama ini yang mungkin teman-teman dengar ya, terutama dari orang-orang tua atau ya orang tua itu banyak ya PKI itu seperti yang disampaikan dalam video tadi, PKI tidak beragama dan seterusnya, tapi ternyata ada narasi yang menolak hal itu, ya, yang menyebut PKI sebagai dalang. Ada yang menolak hal itu. Yang kedua adalah bahwa peristiwa tahun 65 itu adalah konflik internal di dalam tubuh TNI itu sendiri, tubuh Angkatan Darat. Selanjutnya ya ini bertentangan dengan narasi Orde Baru. Nah jadi selama masa Soeharto ya, buku ini tidak boleh beredar hingga pada masa reformasi. Jadi buku ini tahun 66 ya, tapi nanti ada edisi baru yang terbit dalam bahasa Indonesia, tapi terbitnya setelah reformasi. Yang kedua adalah dalih pembunuhan massal John Rosa. Ya mungkin lebih kurang isinya sama juga, kontra yang menolak, mengatakan bahwa PKI itu bukan dalang satu-satunya, ada banyak versi. Jadi ya di sini dia malah fokus pada militer dalam Angkatan Darat itu sebenarnya itu adalah konflik tentang militer. Jadi tidak ada di video, tidak ada di buku. Sebenarnya dalam militer itu ada yang pro dan ada yang tidak. Ini berkaitan juga dengan Soekarno. Jadi Soekarno itu ya Soekarno PKI itu memiliki massa yang banyak, anggota yang banyak. Ya kita bayangkan saja di Medan saja 3 juta hanya di Medan, kalau daerah lain. Jadi massa yang banyak. Dan tentara juga banyak. Ya konflik internal yang terjadi di dalam tubuh Angkatan Darat menurut John Rosa ini dimanfaatkan oleh Soeharto untuk bisa berperan ya dalam hal ini ya, untuk bisa menjadi pahlawan dengan kerusuhan yang terjadi. Selanjutnya ya tidak melihat PKI sebagai otak di peristiwa ini, ya, tetapi PKI menjadi korban dari keributan munculnya. Ya pada masa itu harus muncul kerusuhan untuk mengubah tatanan. Kenapa? Karena komunis ya tidak hanya di Indonesia, komunis di Vietnam, komunis di
Dan ya ini juga berkaitan dengan perang ini. Dan kalau perang ini apa Perang ideologi antara Soviet dan Soviet dan Soviet itu komunis dan ya mereka saling menyebarkan pengaruh. Ini buku, ada banyak karya lain. Ini artikel kontroversi keterlibatan Soeharto. Ya ini masalah keterlibatan Soeharto ini juga sudah disinggung di video tadi. Nah, bahwa Soeharto itu adalah dalang dari hal ini. Nah, bukan ternyata ya itu satu. Yang kedua ini adalah peran strategis Soeharto yang seolah-olah jadi memiliki peran strategis dalam penuntasan kebebasan mulai dari pengambilan komando militer. Selanjutnya Soeharto sebagai penyelamat, Soeharto sebagai tokoh militer yang memanfaatkan situasi ini juga sudah kita bahas. Selanjutnya pemberitaan surat kabar. Nah, jadi memang surat kabar zaman dulu, kalau zaman sekarang influencer lah. Tapi zaman dulu orang mengajukan pendapat itu lewat surat kabar, dan surat kabar itu bisa dikendalikan. Tidak hanya pada masa ini, sejak zaman kolonial surat kabar itu bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Jadi dua surat kabar, satu yang pro PKI dan satu yang kontra. Itu saja perbandingan dari artikelnya. Tapi ya sama-sama membahas tentang PKI. Harian Rakyat ada yang tahu? Tahu ini? Apa? Kantornya di mana? Orang Harian Rakyat Di mana kantornya? di Nah, Berita Yuda itu punyanya tentara. Harian Rakyat punyanya komunis. Harian Rakyat saya sudah pernah ke kantornya di Jogja, di sekitar Malioboro. Memang sekarang sudah tutup. Nah, jadi ada dua koran yang saling mendukung. Ini artikel juga. Nah, ini secara umum ya kita mungkin sudah mengetahui bahwa dampaknya terhadap PKI itu seperti apa. Dan yang terakhir itu adalah menghubungkan peristiwa G30S PKI itu dengan Hari Kesaktian Pancasila. Ya, yang namanya Hari Kesaktian, ya artinya seolah-olah Hari Kesaktian Pancasila itu ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu berhasil mempertahankan ideologinya dari ancaman ideologi barat. Yaitu makanya ditandai sebagai Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Oke, selain karya ilmiah, saya biasanya seperti ini. Saya menuliskan karya sastra yang pernah saya baca. Ada yang tahu nggak? Coba lihat. Penulis Aba itu nama judul. Penulisnya Laksmi Pamuncak. Yang kedua itu ada novel. Dua-duanya ini novel. Ada yang pernah dengar nggak? Nggak tahu. Ya, orang sejarah itu harus baca novel. Kalau TikTok sejarah nggak ada ya? Karena sering main TikTok. Oke, ini sama-sama membahas tentang, kedua novel ini sama-sama membahas tentang cerita peristiwa G30S, terutama dari perspektif korban. Saya kebetulan sudah membaca beberapa buku novel, tapi saya lupa lama sekali. Jadi S1 itu saya sering di buku novel. Salah satunya dua buku ini. Amba itu membahas tentang bagaimana bagian-bagian kecil dari sejarah sekitaran peristiwa G30S itu tidak diceritakan. Rekonstruksi secara pribadi dan humanistik. Pribadi di sini ya dia menceritakan bagaimana perannya selama di sekitar periode tersebut ketika terjadinya peristiwa penyerangan dan seterusnya. Ada ketika mereka itu tidak bisa bergerak, dalam artian mereka merasa diintai, sering kali merasa diintai karena punya
secara langsung dan tidak langsung punya hubungan dengan PKI. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang dibuang di Pulau Buru, itu memang bukan tokoh utamanya. Tokoh utamanya ini si Amba. Kalau tidak salah pacarnya yang dibuang ke Pulau Buru karena kedekatan dengan PKI. Jadi berbahagialah kalian yang pacaran sekarang tidak dibuang. Oke, selanjutnya gambarannya itu adalah menggambarkan tentang orang-orang biasa yang tidak punya daya. Ya, ketika dia sudah dituduh PKI, ya ditangkap, jadi apalah sebagai dibuat atau dan fokus pada ingatan perempuan. Amba ini perempuan ya, trauma kolektif dan ketidakadilan sejarah. Jadi ya zaman Orde Baru ya kita tahu ya sejarah itu apa namanya dikendalikan lah masalah seperti itu. Sehingga peristiwa di Indonesia itu ya berdasarkan versi berdasar. Gimana? Diputar balikan fakta. Ya, seperti itu. Sebenarnya. Angkat tangan. Mau berpendapat? Ya, silakan. Apa? Oke, ada pemutar balikan fakta. Ada lagi teman? Tidak ya. Oke, yang selanjutnya novel pulang. Nah, ini menceritakan orang-orang sebagian cerita itu ada misalnya yang mendapatkan beasiswa dari Soekarno, akhirnya keluar negeri, tapi tidak bisa kembali lagi ke negara asal. Sedangkan warga negaranya itu sudah disebut. Jadi memang ya pendukung Soekarno itu malah di apa ya namanya ya, dimarginalkan. Salah satu caranya, nah pilihannya dua dalam novel. Jika pulang pasti mendapat hukuman dan paling berat pasti itu ya, maka dibunuh segala. Jika pulang ya yang pasti dia susah untuk mendapatkan pekerjaan seperti bahasa kita, susah mendapatkan pekerjaan, mereka dijauhi secara sosial dan seterusnya. Nah, novel pulang ini fokus kepada kehidupan mereka yang bertahan di negeri tersebut. Sepertinya bukan Prancis ya, bukan Paris, apa ya? Bukan Paris, ini juga ada filmnya. Ya ada beberapa wilayah di Eropa. Ya selalu nanti kita cari lagi. Jadi mereka hidup sesama orang Indonesia di daerah Eropa karena dan mereka sama-sama sudah tidak memiliki warga negara. Jadi susah ya kalau kita ingin mendapatkan keluarga negaraan dari negara lain itu kan harus ada saksi ya dan mengakui misalnya mereka tidak ada. Itu karya sastra. Oke, ada pertanyaan belum ya? Nanti ditanyakan dulu. Oke, kita post test dulu. Kita kembali bermain quiz. Sebentar. Oke, quizzes masih itu enggak tadi? Keluar. Udah keluar. Sebentar, saya masuk ke dalam. Ini silakan scan dulu kalau dia udah keluar. Sudah. Ini oh iya. Tadi apa ya? Bukan quizzes Wayground ini. Oh sebentar. Ini tinggal scan saja. Ini saja Pak. Oh iya, sebentar, salah. Ini yang post test. Bentar. Pak ini Pak. Ya. Protein tidak manis Pak.
Bentar. Ini itu yang lama. Bentar. Ini nggak bisa di scan ya, bentar. Bisa di scan nggak? Bisa? Sudah semua? Sudah partisipan? Sudah semua? Sudah semua? Ada yang belum? Ada yang belum? Devi udah ada. Sudah semua ya? Devi bisa? Tapi yang di sini jangan Septriana ya, Nabiana. Enggak, tadi kan pinjam nama orang. Ya, saya pakai nama itu. Ya, pakai nama itu. Sudah masuk semuanya? Sudah ya, mulai ya. Ya, ini post test. Post test itu untuk mengukur pemahaman teman-teman setelah kita melakukan. Baik, kita mulai ya. Silakan diisi. Bisa diisi semua? Jaga aman.
lagi sudah? Sudah Pak. Oke, kita stop ya. Oke. Ada peringkatnya. Nah, ini masih bertahan ya. Jadi memang Joshi ini sering nonton film ini ya. Oke, ini kita sudah sampai di penghujung perkuliahan. Nah, ini saya meminta pendapat perwakilan saja. 3 saja ya, tidak perlu terlalu panjang. Kita urut berdasarkan apa peringkat tadi. Masih ingat kan? Peringkat 1 siapa? 2 siapa? 3. Oke. Yang pertama Joshi dulu. Gimana Joshi? Bukan. Refleksi itu ya setelah mengikuti perkuliahan ini saya mengetahui ini apa. Oke, terima kasih Joshi. Yang kedua, peringkat kedua, silakan. Saya mengetahui bahwa ternyata gerakan G30 SPKI itu merupakan peristiwa politik berdarah itu pada tahun 1965 yang menewaskan 7 tentara TNI. Ini baru tahu ini adalah peristiwa berdarah, baru tahu. Sebelumnya saya tidak berdarah. Ya, tapi bagus. Oke, yang terakhir Fikri silakan. Ya, baik. Selama perkuliahan ini saya mendapatkan bahwasanya kita tidak boleh mempercayai satu perspektif saja. Kita harus mementingkan bahwasanya banyak pendapat lain, terutama dari para korban G30 SPKI, yang dimana para korban tersebut sangat mengenaskan sekali. Di sini saya cukup kasihan dengan PKI bahwasanya mereka seperti yang Bapak bilang bahwasanya mereka seperti dikambing hitamkan menjadi korban. Padahal kalau dari teori-teori yang baru saya lihat atau video-video yang saya lihat, mereka itu tidak salah. Yang salah justru malah kekuasaan pada zaman Orde Baru yaitu Soeharto. Itu pendapat saya, Pak. Oke, terima kasih. Bagus, Pak Fikri. Terima kasih semuanya. Ya, itu perwakilan saja ya. Mungkin teman-teman yang lain juga punya pendapat sendiri. Seperti Dani ini sebenarnya tidak tahan ini berpendapat. Tidak, Pak. Ya. Oke, Dimas aktivis. Iya. Tapi aktivis PKI bukan ya? Bukan ya. Pemuda Pancasila ya Pak. Oke, kita sudah sampai di penghujung perkuliahan. Ya. Sebelum ditutup ada pertanyaan. Ya, Mengenai video yang pertama tadi Pak, menurut versi ini PKI diduga berusaha memulihkan pemerintahan Soekarno yang saat itu dianggap contoh Uni Soviet dan anti Barat. Nah, pada video pertama itu mengapa Pak PKI itu berusaha memulihkan Soekarno yang dimana lebih condong ke Uni Soviet, padahal PKI itu kan ideologinya komunis. Terus Rusia atau Uni Soviet itu juga komunis. Kenapa mereka malah memulihkan? Oke. Oke, ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Menarik. Dimas ya, mau jawab. Padahal PKI itu komunis ya. Iya. Dan komunis itu ya kiblatnya lah, itu ke Soviet. Iya. Dan kenapa kok PKI ingin memulihkan Soekarno? Apa salah Soekarno? Soekarno itu ya terima-terima aja. Bahkan dia punya ideologi sendiri, Nasakom. Yang menjawab? Kalau dari segi penghematan sejarah saya yang saya lewati dari semester 1 sampai sekarang itu, saya belum pernah mendengar kalau
PKI itu untuk mencoba menggulingkan Soekarno. Malahan semenjak peristiwa Ganyang Malaysia itu malahan PKI yang mendekati Soekarno, karena mereka itu ingin bersatu dengan Soekarno lewat ideologi tersebut, Nasakom, nasionalis, agama dan komunis. Dan dari segi hal itu memunculkan pandangan bahwa ya memang istilahnya itu ini menjilat lah Soekarno itu bagi PKI. Tapi kalau untuk menggulingkan, saya belum pernah dengar sih Pak. Oke. Ada pendapat lain? Fitri maupun Muhammad? Ya. Oke, saya kata kuncinya saja. Apa? Politik. Bagaimana politik? Oke, kita bayangkan ya, Soekarno itu orang hebat. Ya ibaratnya tidak ada tandingan lah. Akan tetapi dia dekat dengan tentara. Tentara sebagai salah satu kekuatan pendukung terbesar, dan satu lagi adalah PKI sebagai kekuatan pendukung terbesar. Oke, kita lihat ketika Soekarno jatuh, kita lihat siapa yang menjadi pahlawan. Soeharto dari militer. Padahal tentara ini adalah salah satu yang mendukung kuat satu PKI juga. Jadi ya kita tidak bisa menggunakan papan tulis. Jadi sebenarnya PKI Soekarno, PKI, tentara itu adalah segitiga kekuatan lah. Mereka ini tidak bisa saling, ya mereka punya kekuatan yang sebanding. Ya, kalau kita menggunakan kata politik, ya hal-hal seperti itu biasa. Pada akhirnya toh angkatan darat yang dalam tanda kutip berpolitik pada akhirnya mendapatkan kekuasaan. Ya, suka nasionalisme itu bagian dari ya tentara itu punya nasionalisme yang sangat kuat. Ya, jadi dia punya satu komunis ya PKI. Ya. Agama itu perang kiai juga sangat perlu ya, terutama di Jawa itu punya agama, tapi kiai itu tidak punya senjata. Jadi kita harus memahami juga ideologi komunis itu. Rakyat itu yang dibolehkan untuk diberikan senjata, masalah seperti itu. Kita tidak tahu. Ya, ada banyak perdebatan memang tentang peristiwa tahun 65 ini, tapi ya kita dalam sejarah kita menerima semua pendapat asal punya penguatan atau punya data dan sumbernya. Ya, kita tidak bisa mengatakan mana yang benar, mana yang salah. Kita juga tidak bisa menyalahkan Soeharto yang salah, PKI yang salah. Jadi sampai detik ini juga peristiwa 65 yang pasti itu adalah peristiwa berdarah ya. Ya itu yang tidak bisa disangkal. Tapi siapa dalangnya itu semuanya bisa. Oke, ada pertanyaan? Tidak ya? Jadi untuk penugasan, dapatkan tugas nih, teman-teman silakan membuat pengalaman teman-teman. Apakah pernah mendengar, terutama mendengar ya. Jadi teman-teman silakan minta pendapat orang tua, ya, nenek yang kira-kira hidup zaman itu sekitaran tahun 65 yang masih hidup ya, saya kira masih ada. Silakan minta pendapat mereka tentang apa yang nenek kakek ketahui dari 65 dan seterusnya. Ya, tidak perlu terlalu panjang, satu halaman saja atau tidak apa-apa. Tapi silakan dilengkapi dengan ya itu wawancara ya.
tanggal wawancara, tempat wawancara, dan jamnya kalau bisa sedikit. Dan jika bisa teman-teman itu membuat video wawancara. Jadi teman-teman yang belum menyiapkan list pertanyaan, boleh silakan pertanyaannya bebas. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Tugas saya sudah saya berikan, sudah sangat puas